Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Baiklah, kita mulai dari qul. Qul diterjemahkan katakanlah. Qul tentu saja ini adalah fi'il amr, dia adalah kata kerja perintah dengan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Berikutnya adalah ingkanat. Ingkanat diterjemahkan jika telah ada. In ini tentu adalah huruf syarat, dan kanat ini merupakan fi'il madhi naqis. Dia kata kerja lampau yang kurang dengan tak di situ adalah tak ta'nis. Kenapa kemudian dia tak ta'nis? Tentu ini sangat berkaitan dengan fa'il atau pelakunya. Kanat tentu saja ini adalah fi'il syarat. Dia jazm, tetapi karena dia adalah fi'il yang madhi tentu dia tetap. Berikutnya adalah lakum. Lakum diterjemahkan untuk kamu. Dia adalah susunan jar majrur. Lakum ini terdiri dari li yang artinya untuk dan kum artinya kamu. Kaf di situ dengan mim menunjukkan bahwa jamak, untuk kamu semua. Lakum dalam hal ini adalah susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk berkaitan memperjelas dengan apa? Dengan khalisatan. Berikutnya adalah ad-darul akhiratu. Ad-darul akhiratu artinya kampung akhirat. Kenapa kemudian ad-daru itu dibaca dhammah? Karena dia adalah sebagai isimnya kana. Kita tahu kana memiliki amalan, dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, sehingga ad-daru dalam hal ini adalah isimnya kana, maka dia marfu, tanda rofaknya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Dan al-akhiratu artinya akhirat. Kenapa kemudian juga dia ikut dhammah di bagian akhirnya dibaca al-akhiratu? Karena al-akhiratu adalah sifatnya dari ad-daru. Karena al-akhiratu sifat, tentu dia tabi, dia ngikut. Berikutnya adalah indallahi. Indallahi artinya di sisi Allah. Dia maf'ul fi, sehingga kemudian harokat akhirnya adalah fathah dibaca inda. Sedangkan Allahi ini adalah lafdzul jalalah yang menjadi mudhofun ilaih terhadap inda, sehingga Allahi lafdzul jalalah tersebut dibaca harokat akhirnya adalah kasroh. Sekali lagi karena sebagai mudhofun ilaih. Indallahi ini adalah sibhul jumlah, dalam hal ini adalah dzaraf makan, maka dia ta'aluk, dia berkaitan, dia menjelaskan tentang menjelaskan berkaitan dengan khalisatan. Berikutnya adalah khalisatan. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ad-darul akhiratu itu adalah merupakan isimnya kana, maka khalisatan yang kita terjemahkan khusus, dalam hal ini khusus untukmu, merupakan khabarnya dari kana. Kita ingat juga amalan dari kana, dia adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Sehingga kita semakin jelas kenapa kemudian khalisatan mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, karena dia adalah khabarnya kana. Khalisatan
khusus untukmu. Berikutnya adalah min dunin nasi. Min dunin nasi ini diterjemahkan dari selain manusia. Yang dimaksud di sini adalah bukan untuk orang lain tetapi khusus untuk dirinya, khusus untukmu. Sehingga min duni terdiri dari min, ini adalah huruf jar, duni ini adalah min duni dari selain, dan an-nasi merupakan mudhofun ilaih. Sehingga kenapa an-nasi dibaca harokat akhirnya adalah kasroh di sana, karena dia adalah isim yang majrur sebagai mudhofun ilaih. Min dunin nasi ini adalah syibhul jumlah, dia ta'aluk dengan isim fa'il khalisotan. Kalau kita tadi perhatikan, qul, katakanlah, tentu ada makul qaul. Jumlah dari in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas tentu saja sebagai makul qaul, dan karena di situ ada in sebagai huruf syarat, jumlah yang tadi kita sebutkan sebagai jumlah syarat. Sehingga ketika kita ada adat syarat, fiil syarat atau jumlah syarat tersebut, maka ada jawab syarat. Jawab syaratnya adalah fatamannawu. Kenapa kemudian jawab syaratnya diawali dengan fa? Karena jawab syaratnya berupa fiil amr. Betul, kita tahu bahwa tamannau merupakan fiil amr dengan fa'il atau pelakunya wawu jamaah di situ menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah banyak. Berikutnya adalah al-mauta. Al-mauta artinya kematian. Kenapa kemudian al-mauta dibaca harokat akhirnya berupa fathah? Karena dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih tentu saja masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. In kuntum shadiqin, kita bisa review lihat di ayat sebelumnya. Apakah kemudian bunyinya in kuntum mu'minin, tetapi polanya sama. Dalam hal ini in kuntum shadiqin, jika kamu benar, maka jawab syaratnya adalah kenapa kamu menganggap bahwa akhirat itu hanya khusus untukmu di sisi Allah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka di dalam ayat ini setidaknya kita menemui 3 fiil. 2 fiil madhi yang naqis berupa kanat dan kuntum, dan ada 1 fiil amr atau kata kerja perintah tamannau. Mari kita bedah khusus untuk yang tamannau. Kalau kita tasrif setelah istilahi dari tamanna, ya tamanna, tamannin, mutamannin, mutamannan, tamanna, la tatamanna. Nah, kalau kita kemudian tasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka dari fiil amr yang ada tentu kita tahu bahwa fa'il atau pelakunya adalah mukhatab, ya, yang hadir pada saat itu, yang diajak berbicara. Dalam hal ini dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka fiil amrnya adalah tamanna, tamanna ya, tamannau, tamannai, tamannaya, tamannaina, yang kemudian fa'ilnya atau pelakunya wawu jamaah menunjukkan jamaah atau kita sampaikan dengan antum. Lalu kemudian menjadi kenapa tamannau? Karena bertemunya 2 sukun. Tamannawul mauta, sukun bertemu sukun, maka harus dihidupkan satunya, sehingga dari awalnya tamannau menjadi tamannau. Nah, kemudian kalau kita mentasrif fi'il madhi dari tamanna, ya tamanna, maka fi'il madhinya untuk
tasrif lughawinya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka fi'il madinya kita tasrif tamanna, tamannaya, tamannau, tamannat, tamannata, tamannaina, tamannaita, tamannaituma, tamannaitum, tamannaiti, tamannaituma, tamannaitunna, tamannaitu, tamannaina. Begitu juga kemudian ketika kita mentasrif fi'il mudhari yatamanna, maka dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka kita tasrif dari yatamanna, yatamanna, yatamannayani, yatamannauna, tatamanna, tatamannayani, yatamannaina, tatamanna, tatamannayani, tatamannauna, tatamannaina, tatamannayani, tatamannaina, atamanna, natamanna. Begitu ketika kita mentasrif. Alhamdulillah, maka secara ringkas bisa kita terjemahkan, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka inginilah kematianmu jika kamu memang yang benar. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.